Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga pers. Di sini perkenalkan saya Ivan dari Pers 5. Kebetulan di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Mira yang akan menemani dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada dosen-dosen ataupun mewakili dosen yang akan berkaitan dengan pentingnya kesehatan mental. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu, Ibu mungkin dari dosen mana ataupun namanya. Iya, perkenalkan saya Mira dari program studi PG PAUD atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kampus UPI di Cibiru. Oke. Salam kenal ya Ibu. Salam kenal Kak. Oke, langsung saya ke pertanyaannya Ibu. Untuk pertanyaan pertama tuh bagaimana dosen dalam memandang pentingnya kesehatan mental mahasiswanya? Kesehatan mental bagi mahasiswa termasuk sebetulnya bagi semua orang ya, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting, di mana kita sehat tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis gitu ya. Biasanya ada beberapa koneksi. Kalau misalnya secara fisiknya sehat, kemudian secara psikisnya juga sehat, maka mahasiswa itu bisa lebih produktif gitu ya. Tentu saja juga bahagia ya dalam menjalani kehidupan baik di rumah maupun di kampus. Jadi kalau menurut saya sendiri sebetulnya itu sangat penting untuk bisa dijaga gitu ya teman-teman, kesehatan mentalnya gitu. Terima kasih Ibu, berarti dari Ibu sendiri sangat menganggap penting karena itu berkaitan dengan akademik. Nah, ngomong-ngomong dengan akademik, saya ada pertanyaan lagi Bu. Bagaimana sih langkah preventif dosen gitu, ataupun mencegah bagaimana agar si mahasiswa tidak burnout dalam mengerjakan tugas akademiknya? Oke. Baik, kalau untuk kaitannya dengan tugas akademik, tentu saja memang ini menjadi salah satu tugasnya teman-teman mahasiswa ya, ketika diberikan tugas begitu ya, itu menjadi salah satu bentuk penilaian dalam perkuliahan. Tapi tentu saja perlu adanya keseimbangan antara tugas yang dilakukan kemudian istirahat dengan waktu mungkin untuk me time-nya masing-masing mahasiswa ya, secara seimbang. Kalau saran dari saya yang pertama, ketika teman-teman mendapatkan tugas begitu ya, tambahan atau tugas perkuliahan secara umum, tentu saja petakan jadwalnya supaya tidak, biasanya kan kita cenderung deadline itu. Bisa kalau udah numpuk di akhir itu makin stres biasanya. Jadi tolong mungkin teman-teman bisa memetakan jadwal kapan nyamannya mengerjakan begitu ya, di tengah-tengah tentu saja kesibukan perkuliahan. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah merasa tidak nyaman begitu ya, ada beberapa kondisi yang perlu bimbingan, kita ada pembimbing akademik ya di kampus. Jadi pembimbing akademik ini adalah pembimbing yang tidak hanya membimbing secara akademik saja, tapi kalau ada beberapa hal yang berkaitan dengan non-akademik atau tadi beberapa keluhan dari teman-teman mahasiswa, ini bisa dikonsultasikan. Jadi reach out. Kita tidak sendiri gitu. Jadi nanti bisa saling sharing dengan dosen juga dan teman-teman. Ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi teman-teman sendiri yang mungkin merasa burnout dan juga merasa kesehatan mentalnya terganggu, kita tidak sendiri teman-teman. Kita di sini bersama para dosen yang juga membantu kita dalam menyampaikan ataupun memperbaiki kesehatan mental kita. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang warga pers. Di sini saya Irfan Silase sebagai reporter dari Pers 5 bersama Ibu Gira dari Poliklinik. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri. Baik. Perkenalkan, nama saya Gira Lugina. Saya sebagai perawat di UPT Layanan Kesehatan UPI Siliwangi. Saya diberikan tugas untuk di UPI Cibiru mengenai tentang layanan kesehatannya. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri. Mungkin karena kita temanya adalah kesehatan mental, kurang lebih mungkin berkaitan juga dengan poliklinik ini. Nah, saya tuh penasaran Bu, walaupun memang untuk masalah ini poliklinik tidak langsung meranah atau menjurus ke kesehatan mental, tapi mungkin ada orang-orang yang ataupun mahasiswa yang self injury kepada dirinya sendiri. Nah, mungkin tindakannya gitu ya dari Ibu sendiri sebagai poliklinik bagaimana gitu? Oke. Baik, untuk jadi ada beberapa memang mahasiswa yang menemukan kasus seperti itu, yang sudah melakukan self harm atau self injury. Rasanya itu adalah tindakan yang disebutnya sudah sangat luar biasa ya, jangan sampai seperti itu. Terus kemudian tindakan-tindakan apa mungkin ya dari layanan kesehatan itu, yang pertama ya kita bersihin dulu untuk lukanya, karena sudah yang namanya sudah luka atau ada luka, kita benerin dulu itu lukanya. Setelah dari situ mungkin yang namanya kesehatan mental tidak hanya
mentalnya saja yang rusak, tapi kan fisiknya juga sudah terkena. Jadi saya sebagai layanan kesehatan itu ada lebih fisiknya aja dulu disembuhkan, kemudian lukanya juga disembuhin. Setelah itu ranahnya dialihkan kepada orang-orang yang psikolog yang treatmentnya yang memang harus langsung ya treatmentnya. Jadi tidak hanya sekali, dan lukanya itu juga harus sembuh juga. Betul. Ya, kalau yang namanya luka ya harus disembuhin. Luka di dalam mah nggak kelihatan, tapi kalau sudah di luka di luar terlihat lah bagaimana. Mungkin itu teman-teman buat yang mahasiswa nih terutama, jadi kuat sedikit ya buat para mahasiswa. Pokoknya yang namanya kesehatan mental tuh jangan sampai lah karena yang sudah tidak terkontrolnya itu adalah pola pikirnya ya. Betul. Dan emosi yang memang tidak bisa terkontrol. Jadi hal itu yang bikin dan membuat dirinya itu jadi self harm dan self injury itu. Jadi akhirnya buat teman-teman pokoknya jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar dan tidak baik buat dirinya sendiri gitu. Terima kasih Ibu jawabannya. Mungkin karena dari poliklinik pun kurang lebih berhubungan terkait dengan fisik-fisik seperti itu ya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan jasa poliklinik dan dalam mengatasi si kesehatan mental itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pers, di sini saya Ivan sebagai reporter Pers 5 yang di sini saya sudah ditemani oleh 2 dari anggota UKM Wihirit. Di sini kita akan membahas temanya tentang kesehatan mental. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Vinviva Zahro dari anggota WHI. Perkenalkan, nama saya Kila Zahra dari anggota Wihirit. Terima kasih karena di sini sudah ditemani. Mungkin saya langsung saja mengajukan pertanyaannya ya. Dan di sini pertanyaan pertama tuh apa sih WHI ataupun Wihirit ini, dan juga mungkin tugasnya dalam mendampingi mahasiswa yang struggling tentang kesehatan mental. Oke, kalau dari aku sendiri, WHI itu merupakan singkatan gitu ya dari We Hear It. Nah, We Hear It ini merupakan pusat layanan dukungan kesehatan mental bagi mahasiswa, khususnya di UPI Kampus Cibiru. Nah, jadi gimana sih gitu ya WHI ini dalam mengatasi dan membantu gitu ya mahasiswa yang struggling, apalagi dari akademik gitu ya, dan kesehatan mental. Nah, itu kita sendiri tuh sebenarnya menyediakan gitu ya, ada G-form-nya tuh kalau misalkan kita mengunjungi Instagramnya gitu. Di bio itu ada Instagram, dan di situ kita akan diarahkan gitu ya, masuk ke link, dan di situ kita pasti ada proses bookingnya dulu. Nah, ketika proses bookingnya itu nanti kita akan berikan jadwal kepada mahasiswa tersebut yang akan melakukan konseling, dan setelah itu kita nanti akan bertanya gitu ya kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut tuh sedang membutuhkan apa sih? Apakah sedang membutuhkan mungkin ada keluhan lain di kampusnya, mungkin dia memiliki problem lain yang bisa kita bantu. Nah, untuk solusinya itu sendiri paling kita melihat dulu ya apa yang dibutuhkan dari si konsultannya tersendiri gitu Kang paling. Boleh ditambahkan atau sudah? Oke, mungkin izin menambahkan gitu ya Kang sedikit. Jadi pada tahap ketika kita memberikan bimbingan, itu kita juga mengklasifikasikan gitu ya jenis kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh klien gitu. Apabila memang sudah tidak bisa ditangani oleh sesama mahasiswa, itu akan ada bimbingan lanjutan yang akan dilakukan oleh profesionalnya sendiri gitu. Mungkin kita hanya membantu awalnya saja gitu. Mungkin seperti itu tambahan dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin dari WHI ini meskipun bisa dibilang UKM mahasiswa, tapi juga sangat peduli ya dengan kesehatan mental, dan juga apabila memang sudah tidak bisa ditangani langsung menghubungi profesional yang artinya sudah tahu tupoksinya sendiri. Oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan kedua ya. Nah, aku penasaran nih dengan bagaimana WHI ini memberikan dampak yang efektif gitu dalam ataupun membahas masalah kesehatan mental gini. Jadi bagaimana cara yang paling efektif? Mungkin ada cara-cara tersendiri, ataupun mungkin dari WHI-nya sendiri ada cara yang paling efektif dalam memberantas si kesehatan mental. Oke, baik. Kalau dari WHI itu sendiri ya, sebelumnya kita pasti mengadakan seperti yang telah dilaksanakan gitu ya pada beberapa bulan ke belakang, itu kita ada yang namanya seperti seminar gitu ya, seminar kesehatan mental gitu di situ. Nah, di situ pun kita langsung mendatangkan ahli dari psikologinya
ahli dari psikolog tersebut kita datangkan, dan itu memberikan pematerian kepada kita gitu ya, dan itu pun terbuka untuk umum. Dan waktu itu ada dosen, lalu ada mahasiswa, dan ada juga tamu undangan. Nah di situ tuh seorang psikolog ini tuh memberikan kepada kita ya bagaimana sih tips relationship gitu, helping relationship di kampus. Nah jadi menurut aku gitu, dengan cara seperti itu, dengan pemberian tips juga, dengan diadakannya seminar, itu merupakan salah satu cara paling efektif ya, karena kita mensosialisasikan kesehatan mental tersebut oleh psikolognya langsung, dan itu diikuti oleh mahasiswa serta dosen. Itu paling. Oke, mungkin sedikit dari aku. Kalau tips dari WHI ini sendiri gitu ya Kang, kita tuh pastinya kayak sering juga gitu ya nge-share mengenai kesehatan mental itu apa aja sih gitu ya, karena terkadang mahasiswa pun bingung gitu ya, atau masih awam gitu dengan kesehatan mentalnya sendiri. Jadi mungkin kita juga selain kita diedukasi, kita juga sedikit mengedukasi gitu ya para mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa tuh setidaknya mengenali dulu dan sadar gitu ya akan kebutuhan mental diri dia sendiri, mungkin seperti itu. Ya, berarti dari UHI ini sendiri dari tadi sudah menyebutkan kalau bakal mengklasifikasikan dulu ya, tidak langsung serta-merta menunjuk ini ada apa ataupun ini masalahnya apa. Jadi memang ada kelas-kelasnya tersendiri yang sudah ditentukan sama WHI sendiri ya. Mungkin sekian saya, terima kasih atas jawabannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Persima, perkenalan saya Ivan dari Pers 5 selaku reporter. Di sini saya sudah bersama dua maba yang akan saya wawancarai terkait kesehatan mental di dunia akademik. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwa Fariz Askar dari Pendidikan Multimedia kelas 1B. Angkatan 25. Perkenalkan, nama saya Haidar Muzaffar Hakim dari Prodi Pendidikan Multimedia angkatan 2025 kelas 1C. Oke, teman-teman pers, di sini saya akan mewawancarai para maba ini terkait kesehatan mental di dunia akademik. Mungkin pertanyaan pertama ini cukup general ya, karena kalian sebagai maba dan juga lagi dalam masa adaptasi. Pertanyaan aku seperti ini saja. Ketika kalian sedang menjalani perkuliahan saat ini sebagai maba, bagaimana kesehatan mental kalian saat ini? Karena aku yakin kesehatan mental kalian tuh cukup penting, dan juga karena di masa adaptasi ini, apa sih perbedaannya dari SMA ataupun SMK ketika kalian menjalani perkuliahan? Seperti itu. Oke, dari aku pribadi mungkin sebelumnya agak flashback ke masa SMA ya, Kang. Jadi waktu pertama kali menginjakan kaki, waktu mulai kaderisasi ospek mokaku, itu tuh benar-benar kagetnya tuh karena waktu manajemen waktu kita tuh baru lagi gitu Kang, adaptasi lagi. Jadi waktu saya mokaku itu tuh ketika hari day one, terus pokoknya dari technical meeting pun kita udah kaget dengan tugas-tugasnya. Padahal mungkin bagi akang teteh yang sudah berpengalaman juga itu bisa teratasi gitu, bisa terlewati. Tapi tetap saja bagi saya kaget, walaupun saya juga sudah terlewati masa kaderisasinya. Tapi semakin kesini waktu matkulnya, waktu saya perkenalan dengan matkulnya, terus dengan berbagai kegiatan di kampus, itu benar-benar kaget banget. Dan mental aku jujur kena sih dikit. Karena waktu SMA tuh kita banyak waktu luang kan, Kang. Maksudnya hari libur pun kita masih bisa hangout, bisa istirahat. Tapi kalau waktu saya pertama kali kuliah itu merasakan di dunia kuliah, itu beda banget, benar-benar beda banget. Dan karena kan terutama kan saya juga ini ya jauh juga gitu rumahnya. Itu sih dari aku. Oke, boleh. Kalau aku lebih ke kaget sama pengeluarannya. Awal-awalnya kan banyak pengeluaran. Apalagi kan pas mau ke aku harus beli ini itu. Terus juga sama ada tugas nirmana harus beli banyak lah, cat, terus kertas. Ya kaget aja sama ke pengeluarannya. Terus juga ke penugasannya juga dibanding sama SMA gitu. Kayak beda banget gitu. Apalagi kan tadi yang sempat dimention Alwa kan
Kalau dulu tuh kalau hari libur kita masih bisa main-main. Kok kita sekarang lebih ke banyak nugas hari libur tuh. Jadi kena juga sih mentalnya juga, kurang lebih kayak gitu sih. Ada tambahan. Oke, boleh. Terus juga waktu di SMA kan teman-temannya tuh masih lingkungan yang sama di satu daerah itu. Nah, sekarang tuh kan ada banyak dari luar pulau ada, terus dari luar kota. Jadi ke akunya pun ikut beradaptasi lagi kan.